Oke, di sini sekarang saya akan menjelaskan untuk di modul 5. Jadi modul 5 itu kita mempelajari tentang automation unit test. Ini masih sama gitu ya, masih pakai PHP unit, tapi di sini menguji kelas gitu. Tapi mungkin untuk kelas yang diuji di sini bukan codingan yang benar-benar real ada logiknya atau misalkan ada studi kasus, tapi tetap latihan seperti biasa gitu ya, yang secara eksplisit aja gitu ya kita bikin metodenya di kelas. Nah, sekarang untuk latihannya tuh kita udah pakai kelas yang ada metodenya gitu atau ada functionnya yang return nilai. Jadi kalau misalkan di modul yang sebelumnya itu tuh tesnya tuh langsung dimasukin gitu ke test case-nya tanpa ada kelas utama yang mau kita tes sama metodenya. Nah, karena sekarang udah masuk ke tesnya yang pakai kelas, jadi di sini Akang tuh harus bikin kelasnya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini udah dibikinin gitu ya, namanya my class, kemudian ada satu metode my method. Nah, kemudian ada stub testnya. Jadi di sini stub test itu manggil dulu kelasnya. Nah, ini stub manggil dulu kelasnya, terus metode yang mau diujinya tuh apa? Di sini kan metode yang diujinya tuh namanya my method yang ini. Nah, si my method ini will return foo. Jadi ibaratnya harusnya returnnya itu foo. Kalau misalkan nggak foo pasti gagal. Kan kalau yang sebelumnya tuh pakai assert ya. Kalau sekarang tuh udah pakai stub. Nah, mungkin untuk testingnya ini bisa langsung saya praktekin ya di sini. Ada PHP unit stub test 1. Nah, jadi di sini my class ini kan hello. Sebenarnya kalau misalkan di sini tesnya itu ya harusnya itu ini ya apa namanya tuh enggak ini ya enggak berhasil. Cuman ini anggap aja kita foo 1 dulu gitu ya. Nah, ini tuh gagal karena gini, ini metodenya itu kan pakai my method. My method di sini returnnya itu hello, tapi karena pakai stub, jadi si stub itu dia kayak menjadi function itu dan akan mereturn nilainya sesuai apa yang kita inginin di will return. Jadi will return itu kayak secara eksplisit ngubah nilai return dari function bawaan my class ini. Ini kan harusnya hello gitu. Makanya ketika di sini si hello-nya tuh pasti bakal diganti gitu jadi foo 1. Nah, jadi kalau misalkan stub itu tuh memang bisa langsung ini ya, bisa langsung ya misalnya foo bisa langsung kayak gitu. Ini harusnya berhasil ya. Mungkin di sini ada oh ini nol. Jadi kalau stub itu tetap harus pakai will return ya. Jadi ini karena saya juga nggak terlalu sering gitu ya pakai stub karena langsung ya Pak. Kalau saya mah biasanya test case-nya itu langsung dari Laravelnya. Nah, jadi karena kita pakai stub, jadi kita bisa memimik gitu kelas ini dari my method mengubah returnnya jadi foo 1 di sini contohnya. Atau misalnya will return itu kita bisa diubah pakai logic yang ibaratnya tuh yang ada di kelas itu. Ini kan ininya returnnya tuh string. Jadi kita misalnya mau ngambil contohnya my class sama dengan new my class. Jadi di sini anggap aja data sama dengan misalnya my class, my method gitu. Nah, di sini bisa isi harusnya data karena ini returnnya string ya. Nah, ini karena we returnnya data, makanya di sini tuh gagal. Kalau misalkan kita ubah jadi foo di sininya, ini maka berhasil tuh. Jadi will return itu kita bisa mengubah nilai return dari ininya nilai return dari function my method menjadi ibaratnya sesuai yang kita inginin logiknya tuh di sini. Kan kalau misalkan yang sebelumnya tuh logiknya itu kita ibaratnya secara eksplisit gitu ya assert kalau di sini bisa pakai stub. Nah, jadi seperti ini. Definisi dulu misalkan kalau saya yang definisi lagi kelasnya terus bikin data lagi. Ini isinya string karena my method itu returnnya string. Nah, seperti itu untuk stub. Kemudian yang selanjutnya juga di sini ada gitu ya stub test yang lain gitu ya, nanti bisa sambil dipraktikan juga. Nah, selanjutnya ada yang testable class. Nah, untuk yang testable di sini ada codingan yang seperti ini, yang apa namanya? Saya lihat kan di bagian sini ada variabel, ada public, ada private, kemudian ada constructor sama dua metode. Nah, jadi di sini testable tuh harusnya udah ada ini ya test case-nya di sini juga di modul. Nah, untuk test case-nya seperti ini.
Nah, karena, ininya test table-nya masih default gitu, belum ada apa-apa, jadi pasti ketika, ngerjain test case-nya itu nggak akan terjadi apa-apa. Nah, makanya ini untuk test table-nya baru bisa dites yang test table 1. Nah, ini failure. Jadi, ibaratnya di sini test case-nya tuh gagal. Nah, jadi untuk test case-nya yang gagal itu kan ini udah kelihatan failed asserting that true is that true is false. Nah, jadi ini ada test case yang gagal gitu di sini tuh. Nah, tesnya ada dua, assertion dua, gagalnya satu. Jadi dari dua test case ini ada yang gagal. Nah, ini kalau misalkan Acer tuh balik lagi ke modul yang sebelumnya. Tapi karena di sini kita udah pakai ini, udah pakai constructor dan ini tuh udah pakai test case dari PHP unitnya. Nah, jadi kita bisa langsung nge-override function yang ibaratnya kelas yang mau kita tes itu apa. Nah, ini kan setup. Setup itu kita masukin setup kelas mana sih yang mau dites gitu. Ini kan karena testable. Nah, ini testable tuh ini yang mau kita tes. Kemudian di sini ngeiniin dulu, ngedefinisi dulu kalau misalkan testable-nya tuh kalau ngedown nanti dikosongin gitu. Kalau misalkan ngedown atau udah selesai. Nah, jadi di sini udah jelas gitu ya ada dua test case. Kemudian ada yang berhasil satu dan yang gagalnya satu. Oke. Di sini juga ada test case yang selanjutnya gitu ya, apa namanya, untuk test case-nya tuh memang di sini saya bikinnya sampai 4 ya. Kenapa bikin sampai 4? Karena untuk tes ini ada beberapa perubahan sampai 4 perubahan. Nah, ini dari 4 perubahan itu logiknya beda-beda gitu ya. Contohnya misalnya table 4 perubahan keempat. Nah, ini gagal gitu karena ini tuh ibaratnya file path to text-nya yang ininya nggak ada. Ininya kosong. Nah, makanya mungkin nanti Kakak bisa sambil latihan gitu untuk test case-nya tuh bisa diimprovisasi biar semua test case-nya tuh sukses. Itu latihannya. Jadi untuk latihan ini bisa termasuk ke tugas. Ini sebenarnya bisa di copy paste gitu ya. Nanti mungkin Kakak bisa sambil perbaiki juga codingnya. Itu latihan tapi bisa dimasukin ke dalam tugas Kakak gitu. Nah, yang selanjutnya di sini ada ini yang test case ini ya, test case 4. Nah, ini ada tugasnya yaitu ini buatlah unit testing program yang diberikan berdasarkan case yang telah diberikan sebelumnya. Nah, ini tuh sebenarnya kalau misalkan di reguler pagi memang ada perbedaan gitu. Jadi nanti akang-akang untuk yang reguler sore sebenarnya saya kasih kelonggaran gitu ya. Karena kalau yang di reguler pagi tuh udah ada ininya gitu, udah ada test case yang dijelasinnya gitu. Kalau nggak salah memang dosennya ada suka masuk juga atau misalnya memang dosennya udah ngejelasin apa aja yang harus di ini, yang harus di kerjainya. Tapi di sini karena nggak ada gitu, jadi untuk test case-nya itu, nah di bagian tugas ini, untuk unit testingnya tuh Akang paling improvisasi aja gitu ya di bagian tadi yang masih gagal. Terus biar nanti outputnya tuh semuanya asertnya tuh true gitu. Nah, ini sebenarnya saya juga bisa ngebuatin semuanya test case-nya biar sukses, tapi ini biar Akang juga sambil latihan gitu ya bikin test case-nya dan nanti hasilnya tuh pokoknya ketika di tugas udah semuanya nggak ada yang ini, nggak ada yang failure, harus udah sukses semua. Nah, jadi penggantian agar untuk program yang diberikannya tuh dari modulnya aja gitu latihan-latihan nggak harus ibaratnya ada case yang real. Oke, jadi kalau misalkan nanti ada kendala bisa nanyain ke saya atau misalkan kan nanti ada kesulitan seperti biasa boleh menggunakan AI gitu untuk melakukan pengerjaannya. Oke, mungkin itu saja untuk modul 5. Nanti kalau misalkan ada apa-apa bisa langsung menghubungi saya.